Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Sebelumnya dengan Ibu siapa ya? Indi, Umurnya berapa Bu? 20 tahun, 20 tahun. Alamatnya? Malang. Ada alergi apa tidak Bu? Tidak. Oh baik, Ibu di sini mau. Baik Bu, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian fertilisasi. Nah, pengertian fertilisasi atau fertilitas itu kemampuan seseorang untuk menghasilkan kelahiran hidup atau menghasilkan anak ya Bu. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi fertilitas itu ada umur, ada pendidikan, ada umur, waktu perkawinan pertama, banyaknya perkawinan, pekerjaan, paritas, penggunaan alat kontrasepsi atau KB yang Ibu gunakan, urbanisasi, dan pendapatan atau kekayaan yang Ibu dapat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infertil. Nah, pengertian dari infertil itu yaitu pasangan suami istri yang telah menikah selama 1 tahun dan sudah melakukan hubungan seksual tanpa menggunakan alat kontrasepsi tetapi belum memiliki anak. Nah, untuk faktor yang bisa menyebabkan infertil itu, yang pertama itu infertil yang disengaja. Yang disengaja, pasangan suami istri yang menggunakan alat kontrasepsi baik alami dengan alat maupun kontrasepsi mantap. Nah, untuk yang kedua itu ada infertil yang tidak disengaja. Yang pertama dari pihak suami. Yang pertama ada gangguan spermatogenesis, yaitu kerusakan pada sel-sel testis. Misalnya ada spermisia, hisposmia, nekrospesmia. Dan yang kedua ada kelainan mekanisme, misalnya impotensia, ejaculation precox, penutupan deferens, dan banyak lagi Bu. Infertilitas yang disebabkan oleh pria itu sekitar 35-40% yang terjadi. Nah, untuk pihak istrinya sendiri itu yang pertama itu ada gangguan ovulasi, misalnya gangguan ovarium, gangguan hormonal. Dan yang kedua yaitu gangguan ovarium dapat disebabkan oleh faktor usia, adanya tumor pada indung telur, dan gangguan lain yang menyebabkan sel telur tidak dapat Nah, sedangkan gangguan hormonal disebabkan oleh bagian dari otak hipotalamus dan hipofisis. Yang ketiga ya Bu, yaitu kelainan mekanisme yang menghambat pembuahan, meliputi kelainan tuba, itu bisa terjadi ya Bu. Yang keempat itu ada kelainan tuba disebabkan adanya penyempitan atau perekatan maupun penyumbatan pada saluran tuba itu sendiri Bu. Nah, yang kelima itu ada kelainan rahim, itu disebabkan adanya bawaan rahim bentuk yang tidak normal maupun ada penyakit lain yang menyertai pada kelainan rahim ibu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pemeriksaan infertil ya Bu. Yang pertama itu istri dengan usia 20-30 tahun baru diperiksa setelah berusaha mendapatkan anak selama 12 tahun. Nah, yang kedua itu istri dengan usia 31-35 tahun dapat langsung diperiksa ketika pertama kali datang. Nah, selanjutnya itu istri pasangan infertil atau yang tidak punya keturunan dengan usia 36-40 tahun dilakukan pemeriksaan bila belum mendapatkan anak dari perkawinan yang saat ini ya Bu. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan infertil atau tidak memiliki keturunan tidak dilakukan pada pasangan yang mengidap penyakit. Nah, adapun jenis-jenis pemeriksaan infertil seperti yang tadi saya jelaskan itu yang pertama ada kurva suhu basal, ada pemeriksaan mukus serviks, ada tes French, ada tes pasca coitus, dan yang terakhir ada LH test. Nah, dari sekian banyak tadi saya menjelaskan tentang infertil dan infertilitas, apakah ada dari penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Tidak ada, baik, tidak ada. Terima kasih ya Bu. Terima